Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat beraktivitas pagi di warung sembako. Neneng, beli apa Neneng? Jajan, ayo setor pagi. Setor paginya jajan. Wah, bangkis. Wah, kelihatan nih yang mau jajan pagi. Mati lampu. Bukan mati lampu, habis tokennya. Habis tokennya belum saya isi, di sini nggak ada internet, jadi nggak bisa ngisi token. Ntar aja di rumah deh. Tapi ini nyala ya? Kenapa yang lain mati? Coba ya kita ke dalam. Tapi ituan nyala timbangan. Apa Moy? Si Gemoy ini minta makan, Gemoy. Pagi hari teman-teman tuh. Gemoy, sini Gemoy. Tadi kamu tidur di mana? Nah, makan. Apa turun? Apa bagaimana ya ini? Tapi turun dibalik-balik nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mati sih. Tapi timbangan nyala ya. Apa masih tersisa segitu? Raba-rabaan deh jadinya. Neneng beli apa? Kah? Jajan naon? Donat 1 3.000. 4. 4,5. Nuhun. 4,5. Alhamdulillah, terima kasih. Ini belum bisa ngisi token teman-teman ya, nggak ada kuota, mati gaya jadinya ya. Jadi nanti isinya di rumah aja, nunggu anak bujang datang teman-teman. Mati lampu, mungkin matinya tadi malam ya. Kalau pakai token tuh begitu ya teman-teman, jadi nggak ketahuan itunya apa matinya ya. Sebenarnya listrik tuh enakan zaman dulu ya, bukan pakai token enak tuh teman-teman, pakai kilometer. Jadi nggak ada mati-matinya kecuali mati lampu aliran. Mati Chan listriknya. Mati lampu. Mungkin mati lampu habis tokennya. Hari apa sih kamu ngisi? Ada seminggu gak sih? Hari apa ya? Nggak ada seminggu ya belum. Tapi timbangannya lah. Hari Sabtu. Sabtu udah mau seminggu ya? 6 hari. 6 hari 200.000 tokennya. Telur kemarin berapa ini satu ikat? 360. 360 per ikat. Pasti harganya udah bisa jual 2627. Berapa kamu jual sekarang? 27. 27 kilo. Ya. 27 sekilo teman-teman telur di daerah saya tuh. Kita mau pulang dulu ya teman-teman, ngisi token. Ini beras sekarang udah lumayan bagus ya teman-teman. Ini saya jual di sini per liternya 12 ribuan, 13 ribuan, dan ini 14 ribuan. Udah lumayan bagus, putih-putih. Aktivitas pagi gelap-gelapan di warung teman-teman. Nah, kita setelah gelap-gelapan sekarang kita terang-terangan ya tentang pengeluaran warung saya teman-teman. Tempo hari itu ada yang bertanya, berapa teteh bayar listriknya per bulan gitu ya, berapa watt sih daya listriknya gitu ya teman-teman. Nah, ini saya sekarang mau sharing juga di sini ya teman-teman tentang pengeluaran warung sembako saya. Nah, ini di warung sembako saya tuh mempergunakan daya 2200 watt ya, 2200 volt gitu ya, gimana sih nyebutnya, pokoknya seperti itu ya, 2200-an gitu ya. Dan penggunaan saya di sini banyak juga, lumayan. Ada showcase 2 ya, yang besar 1, yang kecil 1 gitu. Terus ada freezer 3 ya.
freezer es krim dan freezer es batu juga. Freezer es krimnya tuh 2 ya kita gunakannya karena untuk menyimpan es batu yang sudah jadi ya. Sementara freezer satu lagi tuh untuk membuat es batu membekukan gitu ya. Yang sudah beku kita taruh di freezer es krim seperti itu teman-teman. Dan penggunaan lainnya seperti biasa, ada kipas angin 1, ada lampu beberapa ya yang lumayan besar juga nyalanya teman-teman. Jadi kalau malam hari itu terang banget lampunya gitu, depan belakang samping ya. Di dalam tuh udah ada beberapa lampu, dan di kamar kecil toilet gitu ya juga ada lampunya, dan di garasi juga ada lampunya gitu teman-teman. Dan juga untuk menggunakan air tidak pakai toren ya, ini langsung aja tanpa toren ya airnya teman-teman. Jadi sehari itu beberapa kali kita nyalain air juga ya, jadi lumayan boros juga untuk biaya listrik ini ya teman-teman. Dan untuk biaya listriknya saya per bulan itu mungkin ada 1 jutaan ya teman-teman, atau bagaimana cara menghitungnya, pokoknya 6 hari itu 200 ribuan gitu ya. Kita ngisi sekali ngisi itu 200 ribuan dengan daya listriknya tadi 2200. Nah untuk pembelian sekali itu 200 ribu itu kita dapat KWH nya 128,2 gitu teman-teman. Jadi terlalu banyak potongannya ya, karena ini mungkin daftarnya dulu tuh bukan untuk bisnis ya. Jadi dulu tuh yang daftarin tuh Pak Haji yang punya ini ya, yang punya warung teman-teman. Jadi daftarinnya bukan daftar untuk bisnis, jadi potongannya terlalu besar ya, abodemennya terlalu besar. Kalau untuk usaha itu biasanya lebih ringan ya, lebih banyak lebih sedikit gitu ya potongannya teman-teman. Karena ini harus dirubah lagi mungkin kalau ingin standar atau murah gitu ya teman-teman. Ini kita masih lumayan memberatkan juga ya biaya listrik segitu, tapi alhamdulillah masih terjangkau, masih masih tertutup gitu ya, masih ya lumayan ya dari keuntungan warung sembako. Tapi kalau bisa murah sih kita pengennya murah teman-teman ya. Ya alhamdulillah kalau ada yang murah ya pengen murah teman-teman. Tapi kita harus urus-urus sendiri ya. Ingin murah tuh harus ngurus sendiri, dirubah namanya bukan untuk rumah tangga ya, kita rubah untuk bisnis jadi lebih murah katanya seperti itu ya teman-teman. Dan sempat tanya-tanya juga sama Mas yang suka masang listrik gitu ya, ya seperti itu ya teman-teman. Ada perbedaan antara daftar bisnis dan daftar rumah tangga gitu ya, kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Dan yang teman-teman yang mungkin tahu tentang perlistrikan boleh juga di kolom komentar silahkan ditulis ya sarannya atau info-infonya ya, supaya kita pun tahu. Dan ini teman-teman mungkin yang penasaran dengan biaya listrik saya per bulannya berapa, seperti itu ya, 1 jutaan kurang lebih teman-teman. Pokoknya setiap 6 hari kita ngisi 200 ribu gitu teman-teman. Bilangnya sih penasaran gitu, kok banyak banget pemakaiannya gitu, nggak rugi gitu ya teman-teman. Ya kita namanya usaha tuh kalau ngitung rugi nggak bakalan berlanjut ya, nggak bakalan berkembang gitu loh teman-teman ya. Kalau untuk usaha, untuk bisnis itu kita harus berani tantangan itu ya, berapapun modalnya. Misalnya kalau kita udah niat udah pengen usaha gitu, apapun kita jalani ya, meskipun mahal, meskipun seberapa susahnya, kalau kita udah niat, udah serius gitu pengen ngelakuin ya, kita jalani aja seperti itu ya. Yang penting masih ada rezeki lainnya gitu ya, yang bisa menutupi kebutuhan harian kita di warung gitu ya. Namanya usaha itu memang harus mengingat untung ruginya ya. Kita pun bagaimana caranya supaya bisa meminimalkan pengeluaran kita teman-teman ya. Tapi kalau untuk listrik tuh nggak bisa ditawar teman-teman ya, memang segitu jatahnya, segitu penggunaannya ya, karena saya memang banyak yang digunakan ya. Ya mungkin kalau ingin murah kita perhemat lampunya bisa dikurangi berapa yang nyalanya, dan dari jam berapa aja kita atur waktunya ya teman-teman. Kalau masih jam 5-an kita pakai yang sedikit aja gitu, yang di dalam misalnya gitu, hanya satu yang besar gitu teman-teman. Nah untuk yang lainnya mungkin yang di belakang atau di luar tuh nanti aja setelah gelap baru kita nyalakan gitu teman-teman. Nah untuk yang listrik showcase atau untuk freezer tuh memang nggak bisa dicabut ataupun dicolok cabut gitu ya. Saya tuh selalu stay aja, nggak pernah dicabut-cabut gitu ya, untuk menjaga agar showcase dan freezer saya itu tetap awet gitu ya. Itulah teman-teman pengeluaran saya, biaya listrik saya per bulannya seperti itu ya.
Dan ini mungkin yang penasaran, itulah jawaban saya. Ini videonya apa ya? Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Kita akhiri dulu videonya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.